Allah, Allahu Allah, ya qasid bait Allah, Allah, Allahu Allah, ya qasid bait Allah, sallim ala al-mahbub, Taha Rasulillah, sallim ala al-mahbub, Taha Rasulillah. Nyo nang baris kelimong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 dari arah bawah baris yang ke-5 dalam kurung al-jazmu al-muwafiq lil haq. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula hakikat makrifah itu yaitu al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Jazam yang muwafaqah bagi hak dengan dalil. Kita maklum dalam pelajaran dan ketentuan yang sudah 2 kali pertemuan, sebagai landasan dasar manusia wajib mengenal Allah. Mengenal Allah di atas jalan yang hak dalam istilah yang lalu, artinya mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Lalu kalimat mengenal dengan pengenalan yang sebenarnya perlu juga dilebih penjelasan bagaimana maksud dengan sebenarnya. Lalu dalam kalimat dan dalam pertemuan yang lalu telah dinyatakan kita wajib mengenal Allah. Lalu dalam penjelasan hari ini menyatakan bagaimana yang sudah dikatakan kenal dan bagaimana jalan untuk bisa mengenal. Jadi pelajaran hari ini, apa jalan supaya kita mengenal Allah dan bagaimana sudah dianggap kita sudah mengenal. Maka kalimat yang pertama yaitu hakikat makrifah atau hakikat pengenalan baru dianggap kita sudah mengenal, yaitu al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Yang pertama meyakini sesuatu yang ada, lagi keyakinan tersebut sesuai dengan ada. Baru urut yang ketiga ikut sertakan dengan dalil atau dengan keterangan. Artinya, kita meyakini Allah itu ada. Bagaimana kita meyakini Allah yang ada? Caranya, yang pertama kita meyakini ada. Tingkat keyakinan baru dianggap sudah selesai al-jazmu. 1. Lalu tingkat yang kedua sesudah kita mengenal dengan sifat pertama dengan al-jazmu, yaitu dengan sedikit pun tidak pernah ada sifat keraguan. Lalu urut yang kedua adalah muwafiqu lil haqqi, sesuai dengan dasar kejadian. 2. Baru urut yang ketiga harus kita ikut sertakan dengan keterangan. Artinya, kita mengakui Allah itu ada, mana keterangannya. Dan kita mengetahui Allah begini, memang begitu kenyataannya. Bagaimana juga adanya Allah begini, juga ikut sertakan dengan keterangan. Artinya, 2. Satu sisi untuk mengenal Allah sesuai dengan kejadian, dan yang kedua alasan mengenal memang demikian harus ikut sertakan dengan bukti. Kalau demikian, 2 kalimat tersebut mengenal Allah sesuai dengan bagaimana asal dan dasarnya, lalu yang kedua harus ikut sertakan dengan bukti. Apakah semua 2 kumpulan itu baru jadi orang mukmin, atau hanya setengah yang jadi orang mukmin dan setengahnya untuk tidak jadi orang yang durhaka? Dalam pandangan hukum, 2 suku kata tersebut mengenal Allah
ada sesuai dengan ada, ini untuk jadi mukmin. Sesuai kita kenal Allah ada sesuai dengan ada, mana dalil dan mana bukti supaya jangan ada tingkat dosa. Kalau demikian, mukmin bagi dua. Ada yang mukmin asi, ada yang mukmin tidak lagi asi. Ada mukmin yang berdosa dan ada mukmin yang tidak lagi ada dosa, khusus dalam bidang akidah. Kalau demikian, yang mana untuk kita cari? Cari dulu supaya jadi mukmin. Yang kedua, baru kita tingkatkan supaya jangan jadi mukmin yang maksiat. Jadilah kita dengan mengetahui pada penjelasan hari ini, sesudah pasti jadi orang mukmin dan sudah pasti tidak lagi dalam posisi salah, dosa. Nah, yang mana kalimatnya? Kalimatnya menyatakan al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Inilah pengertian dan makna yang selalu kita pelajari dan ajari, yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Agama yang paling awal dan paling permulaan harus diajari kepada seseorang manusia untuk menjadi dia orang mukmin, itu apa? Ma'rifatullah, dalam bahasa mengenal Allah. Lalu kalimat mengenal Allah itu mudah di dalam omongan, kalimat mengenal Allah mudah di dalam penjelasan, dan kalimat mengenal Allah itu mudah di dalam pemahaman. Tetapi bagaimana yang maksud dengan kenal? Yang dimaksud dengan kenal itulah i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Kalau demikian, makna mengenal apa? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Itu makna kenal. Kalau bukan ini dalam posisi, maka kita walaupun telah kita nyatakan orang mengenal, tapi bukan yang maksud dengan pengenalan dalam istilah tauhid itu. Kalau demikian, kalimat mengenal di sini adalah kalimat makrifah itu. Kalau makna makrifah itu dengan bahasa lughawiyah, apa? Mengenal. Sudah selesai. Lalu kalau istilah makrifah mengenal dalam tauhid bagaimana? Inilah definisinya. Adapun beginilah pengertian kalimat mengenal. Item phone yang tuan pegang tu. Ya. Item phone tu. Taturi sesuatu barang itu kita kenal ada. Bagaimana kita kenal ada dan bagaimana kita akui ada? Bagaimana ada? Kalau demikian, sesuatu yang ada itu tidak sama. Sesuatu yang ada tidak sama. Tapi sama-sama sesudah ada. Sesudah ada sama-sama. Cara sehingga ada beda. Nyai telefon aku. Telefon aku. Antara bakna sama, nyona, jehna, carana. Jadi apakah sekedar na dengan na? Tidak boleh. Sekadar mengakui ada, bagaimana ada. Manusia itu ada. Kita akui ada, ada. Bagaimana ada yang ada pada manusia. Allah itu ada, ada. Kita akui ada, kita akui ada. Bagaimana ada yang ada pada Allah. Jadi kalau begitu, kita pelajari hari ini, kita mengenal bagaimana ada yang ada pada Allah. Bukan pelajari bagaimana Allah yang sudah ada. Ini boleh. Jadi muruna orangnya kan terdiri Tuhan yang kena akibat kan. Pak klikit muruna orangnya adalah na yang na pada Tuhan akibat. Sudah beda? Mengenal bagaimana cara ada dengan mengenal bagaimana barang sudah ada. Yang dituntut mengenal bagaimana cara ada, bukan dituntut bagaimana barang yang sudah ada. Kan dituntut bagaimana yang dituntut kiban Tuhan yang kena kan. Yang dituntut bagi kiban na yang na pada Tuhan. Kiban. Beda dengar kamu ni beda ni ke? Ada Allah tu ada bidati. Ya, kan. Ada Allah Taala itu ada. Bagaimana ada? Kembali, ada manusia itu ada. Bagaimana ada? Baru tercari itu. Kiban na yang na ba Tuhan, lagi nyo, maka khun nyan na mana punai khun. Lagi nyo na ba manusia itu nama yang ada. Ada yang begitu, ada istilah bagaimana ada nako. Barulah ujung yang dari tengku api, yaitu adalah setiap yang ada itu ada dua macam. Satu macam ada karena diadakan, artinya dihilangkan dulu sifat tidak ada supaya datang ada. Yang satu macam lagi ada karena tidak ada sifat tidak ada. Maka tidak perlu dihilangkan sifat tidak ada untuk jatuh ada.
Pun macam mana mampu, pun macam mampu. Bukan mampu. Dah. Bukan mampu. Ya. Sesuatu yang sifatnya adalah ada dua jalan ada. Kita fikir dulu ada yang ada pada manusia. Jangan dulu fikir bagaimana ada yang ada pada Allah. Tinggalkan dulu. Fikir dulu ada yang ada pada makhluk. Atau ada yang ada pada manusia. Hari ini ada. Kemarin belum ada. Baru mau iya kah? Ngok kah? Orangnya hana le ni ko. Pakan orangnya tahu hana le iya. Enti tinggal pakan le iya. Kadang tahu kan. Itulah. Karena hilang kering, datang banjir. Karena surut banjir, maka nyatalah sudah memang enggak ada ni ko. Kalau demikian sesuatu yang ada itu punya syarat dua. Ini ada yang ada makhluk. Jangan datang sifat tidak ada sesudah ada. Dan harus hilang dulu sifat tidak ada sebelum ada. Baru ada kaya, hilangkan dulu sifat miskin. Supaya kaya bertahan, jaga dulu, jangan datang miskin. Sudah. Apa ini? Bagaimana mempertahankan kaya? Jaga, miskin yang jangan datang. Bagaimana mencari kaya? Miskin tolong usir dulu. Dapat. Jadi istilah inilah. Ini baru datang ada. Ini untuk ada makhluk. Kalau sudah hilang miskin dan belum datang miskin, pasti ada kaya. Ada kaya. Ada kaya. Allah Ta'ala ada. Enggak usah doa ini. Bukan karena sudah hilang tidak ada. Dan bukan karena menunggu belum datang tidak ada. Kalau demikian, istilah ada itu dibagi dua. Ada istilah yang dikatakan adalah ada ataupun wujud bidzat. Dan ada satu istilah yang dikatakan wujud bil ijad. Artinya ada karena tidak ada sifat tidak ada. Dan ada karena sudah hilang sifat tidak ada. Kamu dibeda? Sudah cukup. Itu sudah mengenal. Tetapi kita yakini ada orang, ada. Ada Allah, ada. Tak apa-apa ni. Kaya Tuhan, kaya. Kaya urang, kaya. Carang Tuhan, carang. Carang urang, carang. Pak beda. Carang urang, dia gedeh bangai. Carang Tuhan, hana bangai. Apa kan? Itulah. Wujud sampai mutakalim itu menyatakan itu yang ada. Yang ada pada Tuhan ada. Yang ada pada Tuhan kuat. Yang ada pada Tuhan mendengar. Yang ada bisu. Apa yang tidak ada? Tidak ada sifat tidak ada pada Tuhan. Tidak ada lemah, tidak ada jahil, tidak ada bisu, tidak ada tuli, tidak ada diam. Yang ada satu saja. Berhubung satu wajah yang ada, supaya tetap dia enggak usah hilangkan lawan. Karena enggak ada. Hana lawan, aku payah pakai dah. Tapi pada kita ada dua, ada lawan. Ada lemah, ada kuat. Ada kaya, ada miskin. Belum hilang lawan, pasti yang satu lagi belum datang. Sudah datang lawan, pasti yang satu akan keluar dia. Kamu beda Allah ngalam. Inilah yang dituntut bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ini sudah dalam posisi i'tiqadun jasimun muwafiqul haq kan. Nyo menan idikut nyo kaya ke orang mukmin. Kalau menan idikut bakri, hendak dia kelam nyo ke orang mukmin. Sesudah demikian keyakinan dia sudah jadi mukmin, baru gelakil agama. Pakiban mana bukti Allah ada tidak perlu hilang tidak ada. Dan mana bukti alam ada baru sesudah hilang tidak ada. Ikut sertakan dengan bukti. Sanggup? Alhamdulillah. Hana sanggup? Sudah macam beresiko. Tetapi mengikut sertakan bukti ini adalah dikatakan bukan untuk sah iman. Tetapi jangan tinggal posisi kita yang telah mukmin menjadi orang mukmin yang maksiat. Dalam ayat keterangan. Adakala dengan dalil nakli ayat Quran dan hadis. Adakala dengan dalil akli supaya dapat diterima oleh akal. Kalau demikian, kalau tidak dapat mengikut sertakan dengan bukti, ini dikatakan orang taklid. Urung hitak gak pegah. Pajin pegah na Tuhan. Karena pegah li urung na Tuhan. Kiban na Tuhan. Na sangan na urung kamu min. Dia bukti, nyambet yang lain. Mukmin kanyo, maksiat. Maksiat antang. Lalu untuk menghilangkan maksiat dan kesalahan ini, jalannya adalah satu. Yang pertama, kalau kita ajarin, bisa? Bisa. Kalau dia mau belajar, ada tempat yang belajar? Ada. Kemudian, ada belajar atau tidak? Tidak, maksiat.
Pat tanyang na, dia tanyang jeut, mahana ge tanyang. Padahal segera tanyang jeut. Adapun dia tanyang jeut, hana pat tanyang. Jadi mensapatlah. Cobalah kita. Di zaman kita sekarang dan di tempat kita sekarang. Kalau kita belum tahu itu. Kalau mau nanya, ada orang yang bisa jawab? Ada. Kalau dia ajarin, kisah bisa menerima, beda. Tapi ada belajar, ada tanya, enggak ada. Dosa. Ada satu orang yang kadang-kadang dia mau belajar. Bisa, dia ajarin pun enggak bisa. Tapi kalau ada orang yang ajarin, bisa. Tapi kamu nanya di mana, enggak ada orang. Itu juga tidak dosa. Dan pada saya, pak, yang ada di sana ke? Pat anggarannya hanapat dan yang tanya orang tu. Ubayangkan dia, tetap ada. Maka kalau tidak ikut pasti dosa. Mukmin. Kalau demikian minimal adalah mengikuti majlis taklim di mana saja, bukan di sini. Minimal untuk menghilangkan jangan abadi data dosa. Kalau bisa jeut tu dua lebar aku. Dan syah handale ilmiah kena. Han jeut bakri. Kadah je kana labah, pu labah nak ada cali, berak dalam je kedan aku. Jangan nak istilah karena setengah tahun buih noh nalon je aku pun kita jak. Dia sana le aku. Mun je dua labah aku. Sudah. Jadi kalau demikian inilah cara mengenal Allah Taala. Kalau demikian Allah Taala itu kita yakini, i'tiqadun jasimun, kita meyakini Allah Taala ada. Bagaimana keyakinan kita jasim? Kalaupun apapun yang terjadi, kita tetap mengaku Allah ada. Walaupun pada tingkat akhir dibunuh, Allah tetap ada. Kadiknya tetap Allah Ta'ala itu ahad. Kemudian keyakinan ada dan keyakinan ahad itu sesuai dengan ada, sesuai dengan satu. Yakin na Tuhan, nah. Kiban na, beri penjelasan. Yakin Tuhan sirrawa, kiban sirrawa, beri penjelasan. Kalau yakin kita ada Allah sesuai dengan ada, sudah kita bicara. Bagaimana ada yang ada pada Allah? Ada karena pada Allah tidak ada sifat, tidak ada. Esa. Bagaimana esa? Alih lagi ni. Maka inilah dalam membicarakan masalah keesaan Allah itu, harus baru jadi manusia yang mukmin dan orang mengaku ada Tuhan dan mengesahkan Tuhan. Bukan hanya sekadar sesudah mengakui ada sesuai dengan ada. Tetapi mengakui ada sesuai dengan ada sampai kepada keesaannya memang begitu ada. Esa yang ada pada Allah beda dengan pengertian esa yang ada pada makhluk. Esa yang ada pada makhluk adalah kun bi'adami ta'adud. Tidak ada hitungan 1, 2. Tidak ada 1, 2, ini 1 dianggap. Yang ada 1, lain ada, enggak ada. Ini dikatakan ahad. Pada Allah Ta'ala begitu, kun. Maka dalam tauhid kita diajari harus pada mengakui Allah ahad itu dalam wahdaniyah itu hilang dulu nafi 2 kam kan? Kam muttasil, kam munfasil. Tidak ada satu lagi sesudah ada satu, tidak ada 1, 2 untuk jadi satu. Kam muttasil tidak ada 1, 2 untuk jadi satu. Kam munfasil tidak ada satu lagi sudah ada satu. Nah item itu. Hana pula lain untuk jiat sabah. Hana lain sabah tu lihana sabah. Hana sabah tu lihana sabah yang kamu pasil. Hana pula lain untuk jiat sabah yang kamu pasil nak. Mufhum ba ibu nak. Ibu urung bagai hukum tu, pegat kuih nak, pegat kuih nak resep. Resep menjadi kuih, pun resep buat kuih nak. Kalau kuih A resep 1, 2, 3. Jadi tentu kemudian ibu buat dan bikin 1 kuih. Pada bawah dah kun, dengan kampung pada bawah. Pada bawah namanya kuih, sabah. Nyo ke kun sabah, ahli sabah nak sabah tu. Kemudian bak pegot, na tepung, na mantika, na terigu, na jadi 1 kuih. Pada bawah. Nyo pikan sabah kun. Ya, nyo kamu tasil ni. Jadi kalau demikian 1 kuih tetapi ada 5 resep, namun jadi kuihnya 1 tetap kuih itu 5. Karena ada yang bahan untuk jadi 1. 4 macam bahan jadi 1. Ini kalau ada ini masih ada kam muttasil. Masih ada tarkib dalam masa tauhid. Nah bahan dasar untuk jirat. Allah Ta'ala ini pun enggak ada. Artinya tidak ada bahan baku untuk menjadi zat Allah. Apa juga bahan baku? Bahan baku enggak ada.
Kalau bahan baku enggak ada, sama dengan itu sudah dianggap ahad di dalam Allah Ta'ala dalam hitungan. Ahad dalam hitungan. Lalu kemudian mana satu lagi yang ada tapi tanpa bahan baku, tidak ada. Ini dikatakan ahad dalam bilangan. Maka sama dengan ahad dalam hitungan itu kam muttasil, ahad dalam bilangan itu kam munfasil. Dua-duanya hilang. Ka tirau nak. Jadi baik dengan gambar Allah tirau tu. Kiban tirau gaya tirau reung nak. Maka sama menyatakan lagi tirau reung sama dengan nyo galam gekeun urang bertirau Tuhan, mantang bersyarat ko. Pet ma beb nyampu, jangan ada pada jadi zat, jangan ada dua untuk menjadi sifat, jangan ada dua untuk jadi kerja. Kalau ada dua untuk jadi kerja, namun orang kerja hanya satu, itu bukan satu yang kerja nak. Yang pegah hanya luntuan tirau sakan ko. Pada drone ma pegah nak. Tirau sakan pegah, lain kamu dengar nak. Nyo tirau ke nak. Naruh babah, naruh huruf, naruh tulis, naruh suara. Mensapat 50-nya baru terbit atas apa yang dah pegang. Kibet pakai kira, mesti kira pakai huruf. Gimana aku dengar? Ada yang pada draw ke pegang, ramai-ramai dengar. Tapi bukan ramai-ramai untuk satu, dua. Ramai-ramai untuk jadi sirah pegang apa? Maka karenanya kalam Allah enggak pakai huruf, enggak pakai abjad, alif, ba, ta, sa, mim enggak ada. Menyona alif ba abjad min nun sama dengan Allah Taala dua apa betul. Menyoli kerek-kerek kemudian dua ke. Menyolai ke? Dah baru nak. Kalau demikian istilah idza arada syai'an yakul lahu kun fayakun, bukan Allah mengatakan kalimat kun. Kalau Allah mengatakan kalimat kun berarti Allah kaf nun tiga kan? Baru fayakun aku. Kiban cara Tuhan meguat nekeun kun kerana Tuhan nak tutup ban nekeun kun je aku. Seakan-akan jadi sesuatu dengan Allah mengatakan kun. Sidra Tuhan layan aku. Eje ke rumah min kun. Menan dah dikeut nyau hanya ngeun aku. Bagaimana juga bukan menyatakan adalah bagaimana bicara Tuhan menjadikan. Tapi adalah menyatakan bagaimana cepatnya Allah menjadikan, bukan bagaimana. Bagaimana Allah menjadikan, bukan bagaimana cepatnya Allah menjadikan. Nah beda aku. Kiban Tuhan samaยืด lagi ยืด kon. Tuhan sama ยืด kiban ke keun kon. Kiban ยืด buat Tuhan lagi ยืด kon aku. Apa lagi ยืด kon? Tajam kalimatnya pun pandang tad. Berarti Tuhan mayut tajam tad aku. Di mayut tajam lapai kon hanale tajamnya bahasa Arab aku. Bahasa Aceh aku. Ti en ni ya kedeh boh kajian menyo kata pegah sehingga lenjaknya panjang nak. Yang kelangkah rumah apa je? Nak save kan aku. Jadi penyonan kun yang dalam Quran idza arada syai'an bukan menyatakan bagaimana cara Allah menjadikan. Tetapi bagaimana cepat Allah menjadikan. Apabila Allah Ta'ala telah merencana untuk jadi, bagaimana cepat jadi kalau Allah sudah merencana jadi? Bagaikan cepat lapai kun. Kamu apa nak? Kajian kau mukmin ke? Yang sudah mengakui esa Allah dan telah mengakui adanya Allah. Kalau demikian, kita mengakui ada. Kenapa kita akui Allah itu ada? Karena ada. Kenapa kita akui esa? Karena esa. Aman ke? Siapa duluan antara ada dengan mengaku ada? Ibu, siapa dulu ada, Bu? Awal ada atau awal mengaku ada? Awal ada. Lalu baru kita akui ada. Bukan mengakui ada supaya ada. Kan aku lanjut. Kenapa kau mengakui ada Tuhan? Supaya ada. Tidak boleh. Kalau kenapa mengakui supaya ada, awal dulu pengakuan, kemudian baru datang tidak ada. Awal dia mengaku dengan Tuhan ini hai penting aku. Kalau nanya kenapa Bapak mengakui adanya Tuhan? Karena dia ada. Bagaimana Bapak mengakui ada? Bagaimana ada yang ada pada dia? Apakah ada pada dia dengan diadakan atau dengan hilang tidak ada? Bukan. Siang aku ada, begitulah kira-kira pengakuan. Jadi kalau demikian, kenapa Bapak mengakui Allah itu ahad, satu? Karena satu. Bagaimana bukan mengakui satu supaya satu? Kita mengakui Tuhan satu supaya satu. Kan itu? Pak Kricik, kenapa diakui Allah itu satu? Karena satu. Bagaimana satu? Baru tak berapa nak aku. Tidak ada bahan untuk jadi dan tidak ada satu lagi yang sama. Tidak ada bahan untuk jadi itu dikatakan adalah kam muttasil, tidak ada pada Allah. Tidak ada satu lagi yang sama itu dikatakan tidak ada kam munfasil pada Allah. Dalam Al-Quran juga demikian. Sehingga dalam Al-Quran itu menggambarkan dua.
Ada yang menyatakan kam muttasil tidak ada yang menggambarkan kam munfasil tidak ada niku. Kalau Allah bicarakan dalam Al-Quran dengan kalimat ahad, itu menyatakan dia tidak ada bahan itu jadi. Itu nafi kam muttasil. Kalau Allah menyatakan dalam bahasa Al-Quran Al-Wahid, itu menyatakan tidak ada satu lagi yang bagaimana ada Allah niku. Jadi kalau demikian istilah ahadun dan istilah wahidun itu bagi dua niku. Walaupun wahid itu satu, walaupun ahad itu satu. Tetapi yang dikatakan ahad itu adalah tidak ada bahan pada jadi. Yang dikatakan wahid tidak ada satu lagi yang jadi tanpa bahan. Jadi juga menyatakan dua kam hilang. Kai telefon dengar dari kampung. Pegah tengok ni. Menyebut dia pegah biji mana pegah, baik pegah gap ni kuasa kaji ke daun aku. Sudah. Kemudian cobalah kita lanjut. Yang mana yang dikatakan ma'rifah? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalil. Jazam yang muwafakat bagi hak. Artinya mana muwafakat bagi hak? Memang begitu ada yang ada pada Allah. Kenapa Allah kaya? Karena pada Allah enggak ada miskin. Kenapa pada Allah kuat? Karena pada Allah enggak ada lemah. Lalu, kenapa manusia itu kaya? Karena dia tidak ada lagi miskin. Kenapa manusia itu kuat? Karena dia tidak ada lagi sakit. Kebedahan aku. Sudah. Kemudian sesudah itu adalah dengan apa kita ikut sertakan? Dengan dalil. Mana bukti? Maka keluar dengan jazam itu syok. Tidak sampai posisi kita kepada tingkat yakin. Adapun jazam, kalau masih ada syok. Masih ada dan. Masih ada waham. Kalau demikian dalam akidah tidak diizinkan masih posisi dan. Masih posisi waham. Masih posisi syak. Kebenaran yang kita yakini terhadap Allah ada dan terhadap Allah beda dengan alam, dia tingkatnya bagaimana? Tingkat keyakinan. Untuk kita mengetahui bagaimana dan kapan baru dianggap yakin. Sudah hilang tiga. Hilang waham. Tidak ada lagi sifat syok. Tidak ada lagi sifat dan. Hilang tiga ini baru dikatakan dia itu makrifah atau dikatakan itu ilmu. Gadah ragu, gadah waham, gadah dan. Bai minah lepu itu meyu le yakin. Adapun itu le ilmiah. Adapun ilmu le makrifah. Menyatakan hilang ragu, hilang syok, hilang waham, hilang dan itu mudah dipahami. Tetapi kita maklum dulu yang mana ragu. Yang mana wahmon dan yang mana danon. Waham kebenarannya di bawah 50%. Penjelasan yang kita berikan dengan bukti Allah ada, kebenaran keyakinan kita kalau kita bawa dengan garis agama, benarnya 49%. Paling tinggi benarnya. 20 kurang persen. Kalau betul, betul. Tapi kebenarannya 49%. Muhammadah tauhid, han. Cara ngejodek naik dia, kebenarannya kira-kira syok. Syok itu 50-50 ni. 50-50. Kebenarannya tidak melebihi 50 dan tidak kurang daripada 50. Benar-benar, tapi posisi benar 50%. Muhammadah pada tauhid tidak benar. Tingkat yang ketiga itu dan. Yang mana dan? Lebih 50 plus 1 sampai kurang 100. 51, 52, 50, 60, 70, 80, 90, 99 tidak boleh. 100. Nah orang menyuhan apa ya? Betul kenapa? Dia payah kalau. Jadi kalau demikian, keyakinan kita kepada Allah harus hilang waham, hilang syok, hilang dan. Ini sudah posisinya akidah. Beda dengan posisi fikih ni. Kebenaran dalam fiqh asal 50 plus 1 sudah sah hukumnya. Selama tidak ketemu dengan dalil yang lebih akurat. 50 sah, 50 sah persen. Kajut. Beda dalilnya 52, 50%. Jadi oleh karenanya, orang yang ahli dalam mengumpul keterangan ini sudah dikumpul semuanya. Sudah dikumpul. Namun sebagian pengumpulan itu lumpang dipahami, sebagian pengumpulan ada payah baca dipahami, tapi ujung-ujungnya sama. Namun pun bagah, mupum renan tu, mupum muputar baca, namun pun. Kebetulan orangnya serajak, orang dia ke contoh. Berkor nak lebih kan? Ini kau kedih dah damang. Nyo kena orang bandu awal wajak ni. Kena orang aku. Redih, kena orang. Renau, semangat aku. Hanati ni harap wah jenau, semangat.
Mangat nau dia sekala urung pelung berjalan. Ada hendak ho kang tah ho kamu ke. Ujung beginilah gebegat perbandingan antara mazhab empat niku. Empat-empatnya ya. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ahmad, Hanbal. Ban puit-puit betul itu. Tapi yang tirau antara pegah lumpang. Cepat, terus tujuan. Tirau putar pacu ni. Terus tujuan niku. Dah terpilih. Hai long jarak ni kan tu yang je niku kan apa pun. Sehingga pertama dalam pemahaman agama, ada seorang ahlullah yang kira-kira bermohon kepada Allah, Ya Rabbi, ba'ayin madhabi astaghil. Ini empat-empat madhab hambamu betul ya. Saya mau milih mana ni? Lencok A, lencok B, lencok C, lencok D. Empat-empat saya yakin ini benar. Tapi saya mengambil satu, jangan mengambil empat. Yang mana saya ambil satu? Suara dia dengar, madhabu syafi'i nafis. Mazhab syafi'i lebih nikis. Lebih nikis, mudah. Bukan salah, nafis. Kan dalam lain, ada yang menyokong Syafi'i pun salah kan itu. Itulah, menyokong Nordajak,ยืด tadi. 6 putar pacut. Putar, terus kan. Itulah. Yang pun contoh apa kan? Nhớ tadi cái đi cần là học ở đây cần ở đâu mà học được rồi đi tapi mau putar. Terus nào. Tiga payah saja putar apa kan? Karena payah kamu lihat niku. Pokoknya tiga pemam menjak Arab, hati gedang mazhab Syafi'i bati semaya. Biar deh niku. Gedang mazhab lain niku, pakan hanya jar no niku, dajar no mak mak tahu niku. Duit redeh bacu niku. Yang penting terus niku. Yang penting tawasah. Caranya bagaimana? Belajar dulu niku. Yang menyedeng ulun anjak sira bek nan mengal niku. Terus kena niku. Kedirat. Jurung jin damang ke dia. Menyokan cepat belah di rumah raya pun ke gedeh ju niku. Nah rumah murno le jalan niku. Tiban jalan terus. Ada tu demang balempuhnya, handa tu demang kena niku. Pandai je demang lan moh go, pandai demang niku. Padahal pian tamping moh naru ameu na. Yang drobo jinyan jurung demang rumah. Handa dia le jurung demang kena niku. Handa berpulang niku pat ban tamping la ke jalan. Begitulah liku-liku mazhab lain niku. Kajut, je demang redeh niku. Punya handa je demang rena dak memulah bacun niku. Daripada hak lain kan. Agak demang rena niku. Berpun dan berpendeng niku, baik dia pun mencah Syafi'i hari. Hana niku, enam cik. Ya. Banyak yang enggak mengerti apa yang saya ngomong. Kalau masuk ke sini dari jalan, lempang. Masuk dari sana, mana yang benar? Dua-dua benar. Tetapi kalau masih ada jalan lumpang pergi sana, apakah memang kita pilihnya jauh atau pilih dekat? Sewaktu-waktu, hari ini pilih dekat, pilih jauh. Pilih jauh karena ini ada orang kendala. Kalau umpama kita pilih Syafi'i enggak selamat duduk di Mekah umpama. Pilihlah Hanafi, cara tergantung. Ada orang yang beri jalan, begini masuk, cara ini masuk, cara ini masuk, baru sampai. Kalau enggak ada orang bawa jalan, cuma bilang, situ lorong masuk sini. Sampai di rumah mau berangkat ke mana? Ke sini apa lurus? Lurus karena enggak ada petunjuk jalan. Sampai apa enggak? Enggak. Sini enggak sampai, di sana enggak ada tujuan. Jadi jangan ada mendengar yang bawah kita alih aja kepada Hanafi. Kita alih aja kepada Maliki. Kita alih aja kepada Ahmad bin Hanbal. Dengar kita ada alih. Tapi ada orang yang memandunya niku. Kira-kira begitulah. Supaya dapat kita terima. Kebenarannya kita terima. Kalau sesuatu waktu kita ikuti, jalannya dulu periksa. Saya mau nanya. Sudah sekian lama dari nenek-nenek kita orang mazhab Syafi'i. Berapa persen orang bisa? Ya? Yang sudah menguasai cara mazhab Syafi'i, berapa persen orang yang sudah ada? Paling-paling 20 itu sudah banyak kali. 80? Tapi hari ini kita masuk ke Makkah, hari ini kita masuk Hanafi. Pandai laju dalam masa yang singkat pandai. Bisa terima? Dalam 2 menit pandai niku. Tapi sudah 100 tahun belum tahu. 2 menit sudah pandai ni. Ini satu keanehan niku. Sampai di Makkah saya pilih Hanafi. Sudah belajar, saya dengar ada orang Hanafi. Tak boleh niku. Belajar dulu. Di Nated belajar. Kalaulah belajar 20 tahun, mungkin baru sama dengan ilmu Syafi'i. Tapi belajar 2 minggu, tak ada. Belajar 1 hari sudah alim niku. Aneh ni. Bukan salah. Karena mungkin yang dianggap sudah alim, orang yang enggak tahu alim. Yang drone kacarang niku. Padahal yang katakan sudah pandai, orang enggak tahu ilmu niku. Kalau orang tahu ilmu, kamu belum pandai niku. Kamu belum pandai niku. Kamu belum pandai niku. Kalau demikian, jangan kita anggap itu orang sudah alim, kalau yang katakan bukan orang alim. Itu niku. Pegang itu pencuri. Kalau bukan yang menyampaikan pencuri, jangan anggap itu memang penyamun. Yang pegah inyan pencuri, yang bilangnya sama-sama pencuri. Baru ini kap.
Ya. Raja ke ada teri pencuri menyukai mencuri kan ke? Panjang becut, rambutnya gondrong pakai tanggap itu apa? Orang jahat. Tahu-tahu dia lebih duluan masuk masjid. Salah sangka kan? Sudah. Inilah maknanya dengan dan waham harus hilang syok, hilang dan hilang waham. Kemudian maka makna syok taradud antara dua pekerjaan bersamaan. Tidak lebih 50, tidak kurang 50. Tiada lebih satu sesuatu daripada tolaknya. 50-50 pemahaman benar dengan salah. Dalam tauhid tidak boleh. Yang dikatakan itu berat sebelah adanya. Berat sebelah adanya, ringan akan tiada. Berat sebelah adanya, ringan akan tiada. Kalau kita yakin ada 51, tentu sebelah lagi tinggal 49. Kalau naik kepada 99, tinggal yang lawannya hanya satu. Maka yang satu lawan itu dianggap adalah waham, yang 99 itu dianggap dan. Dan mana waham itu berat sebelah, tiada dengan ringan sebelah. Mana waham itu 51 kira-kira dan 49. Sedangkan makna dat itu adalah 50-50. Kalau demikian, dalam ilmu akidah tidak boleh satu 99 salah, benar. Tidak boleh 49, 51 salah, benar. Tidak boleh 50 lagi tidak benar. Hanya yang benar 100. Tiba benar, ada Allah, ada. Kenapa Bapak mengakui ada Allah? Supaya dapat 100 bagaimana? Karena ada. Ada Allah, ada. Kenapa Bapak kita harus katakan ada? Supaya ada. Yang potra, itu salah. Ya. Kita ngakui ada Allah, ada. Kenapa kita akui Allah ada? Karena Allah itu ada. Itu ya. Kenapa kita akui Allah itu usaha? Karena dia itu usaha. Itu ya. Jadi kenapa kita akui Allah ada? Kita memberi argumennya keterangan paling-paling benarnya 51%. Sudah cukup? Tidak. Tetapi harus ikut sertakan keyakinan. Namun tidak sanggup kita ikut sertakan dengan bukti. Keyakinan kita 100%. Ada Allah? Ada. Kenapa Allah kamu yakin ada? Karena pada Allah hanya yang ada satu saja sifat. Sifat apa yang ada pada Tuhan? Sifat ada. Sifat tidak ada? Tidak ada. Wujud ada Tuhan. Mustahil? Nah, itulah dia. Yang ada pada Tuhan satu saja. Apa yang ada? Ada. Sifat tidak ada? Tidak ada. Bukan tidak ada lagi ini. Tidak ada. Kemudian maka bahasanya ketika ketiga itu tiada dinamakan makrifah. Tiga posisi waham, posisi dan posisi syok belum dikatakan makrifah. Kalau belum dikatakan makrifah, kita belum dikatakan orang beriman. Jadi untuk menjadi orang mukmin adalah harus hilang tiga. Dan tiada memudai pada barang yang dituntut daripada mukallaf bahwa yang itikadkan pada hak Allah Ta'ala dan pada hak segala Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau demikian posisi kita yang dituntutkan supaya mengenal Allah dan mengakui Allah dan Rasul harus dalam posisi 100%. Kalau belum 100% pada Rasul, kita baru orang mengakui ada Allah. Sudah cukup? Tidak. Kalau 100% yang benar pada Rasul, kita mengakui orang Rasul. Belum kita akui ada Allah. Muhammadah? Tidak. Kalau demikian, apa yang ada pada Allah dan apa yang ada pada Rasul, kita yakini kira-kira kebenarannya. Bagaimana keyakinan kebenarannya 100%? Bagaimana kita yakini? Bagaimana ada yang ada pada Allah. Dan bagaimana ada yang ada pada Rasul. Coba kita rinci. Ada pada Allah karena Allah tidak ada, sifat tidak ada. Ada Rasulullah karena pada Rasulullah tidak ada lagi, sifat tidak ada. Sebelum Rasulullah Muhammad dilahirkan, belum ada beliau. Kenapa sekarang Bapak sudah mengakui Muhammad itu ada? Karena beliau sudah lahir pada tanggal. Kalau sudah lahir, kenapa Bapak itu mengakui sudah ada Muhammad? Dia sudah dilahirkan. Dan juga kenapa Bapak dan Ibu menyatakan bahwa Muhammad itu sudah jadi Rasul? Karena dia sudah ada bukti itu. Inna arsalnaka kan? Karena sudah diangkat. Sebelum Muhammad diangkat ke Rasul,
Dia kita enggak akui dia Rasul dia. Tapi dia Muhammad itu calon bakal kan. Bakal baju. Dia bakal jadi Rasul. Tapi manusia yang belum mengaku Muhammad Rasul sebelum diangkat, nak apa nak? Enggak apa-apa dia, karena dia belum diangkat menjadi Rasul. Kita akui saja ini Muhammad. Muhammad apa? Ini calon Rasul, itu aja nak. Tapi sesudah turun Isra Iqra bismi rabbika, kita akui dia Muhammad, bukan lagi dia calon Rasul. Dia sudah dilantik itu menjadi Muhammad itu sebagai Rasulun. Allah Ta'ala kita yakini ada. Kenapa kita yakini pada Allah Ta'ala ada? Bukan karena sudah hilang tidak ada. Sekarang masih ada Muhammad, enggak ada lagi. Bukan bukan Rasul, tapi dia tidak ada lagi. Dia Rasul. Kenapa Muhammad itu Rasul dan masih berlaku dia itu? Karena Muhammad itu adalah Rasul dan syariat beliau tidak dibatasi. Ini garis nih. Wajib kita yakin syariat Muhammad tidak dibatasi. Artinya sampai kiamat yang dilakukan yang menyangkut dengan syariat Muhammad. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Harun, Nabi Sulaiman kita yakini sebagai Rasul. Tapi kita yakini pula sampai sekarang syariat dia enggak berlaku lagi. Kenapa? Karena begitu para Rasul ini diambil kembali oleh Allah, syariatnya juga di situ akan berhenti. Tapi syariat Muhammad beliau ditarik balik oleh Tuhan menjadi manusia yang sudah wafat, syariatnya masih berlaku. Sudah, sedikit kita alih pada lain. Begitu Rasul yang duluan meninggal dan kembali kepada Allah, syariat berakhir. Apa yang berakhir? Kalaupun kita enggak semua bisa mengerti, tapi mudah-mudahan kita yang selalu yang berkecimpung dalam kalangan umum harus mengerti sedikit. Kenapa adalah sesudah sebelum Muhammad lahir, Nabi dari Isa sampai keseluruhan di permulaan 113 orang Rasul, dia habis masa kerasulannya, ada kala dengan wafat, ada kala dengan diangkat bersama Nabi Isa. Dia habislah masa syariatnya. Apanya habisnya? Puatlah habis itu. Yang habis puatlah. Yang gadahnya puatlah. Nabi yang namanya yang sama macam Gemeli Sulaiman untuk mengaku ada Allah, sama macam di Bani Sulaiman untuk aturan ibadat kepada Allah yang berlaku yang habis puatlah. Aturan ubudiyah sudah habis. Aturan ubudiyah tidak ada lagi. Artinya itulah syariat. Sedangkan aturan dia makhluk, dia Allah masih ada. Yang kaitan hukum sudah ya ini. Gimana? Ya. Rasul Musa wafat. Kemudian syariat Musa berakhir. Yang berakhirnya apa syariat Musa? Bagaimana ibadat, bagaimana zakat, bagaimana keluarga, bagaimana jual beli, itu yang berakhir. Tapi Nabi Musa mengaku Allah, itu dicabut? Tidak. Tetap mengaku Allah ada. Kalau demikian, yang dicabut itu syariat. Sedangkan akidah usul tidak ada. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa ganyan. Nabi Harun ganyan. Nabi Yunus ganyan. Nabi lain ganyan. Nabi Isa juga sama. Kalau begitu semenjak Rasul pertama sampai Rasul yang sebelum Muhammad sampai Isa enggak ada lagi. Yang dicabut apa? Syariat Isa. Tetapi bertuhan berallah kepada Allah masih ada. Ya. Kemudian tinggallah zaman Isa itu zaman fatrah. Apa itu zaman fatrah? Kosong. Kosong apa? Kosong syariat. Artinya apa lagi yang kosong? Etikad nak kosong. Anak. Ya. Akidah enggak kosong. Masih ada. Orang enggak syariat dengan orang dengan akidah, orang yang enggak ada syariat, apa orang kita katakan? Enggak salat, enggak zakat. Akui dia. Enggak salat, enggak zakat, enggak puasa, enggak haji. Tapi Allah diakui. Orang itu mukmin kafir. Mukmin. Main kenapa dia enggak dosa? Karena enggak ada lagi sudah cabut. Dia mukmin masih ada. Tapi kenapa enggak dosa? Dikatakan zaman fatrah bebas kan? Enggak dosa. Kenapa? Undang-undangnya sudah ditarik. Iman masih ada. Kapan meninggal mamak Nabi? Usia beliau masih sekian tahun. Wafat ayahnya sebelum Rasulullah Muhammad lahir, sebelum diangkat ke Rasul, dua-dua orang ini enggak ada. Jadi beliau menganut agama apa? Ulikulah. Penting Allah ke Nabi Ibrahim je, ke Sulaiman je, karena itu sama. Ya, urang dah kun.
Urang kafir mukmin. Nak cocok pegah mana Nabi dengan ayah Nabi kafir ni ke? Itu tujuan dua pegah kan terus. Kan terus kan? Kenapa ayah Nabi, mak Nabi kafir? Karena dia belum datang syariat Muhammad. Apakah Nabi begitu Nabi wafat sampai usul dicabut? Tolong perhatikan kembali. Jadi karenanya jangan mudah lontar ayah Nabi dan mak Nabi itu kafir. Oh, kalau enggak kafir dosa, enggak ada dosa karena syariat sudah cabut. Itulah alasan. Karena demikian tidak etis menyatakan mak Nabi dan ayah Nabi itu orang kafir. Itu bukan hak kita, Pak. Itu salah. Karena dia enggak menerima syariat. Karena bukan amantu billah, tetapi amantu bi rasulih. Siapa rasulih? Siapa orangnya? Ya. Kafir kali hidang kafir. Yang kemudian begitu lahir dia zaman fatrah. Adapun mereka lagi agama Musa. Gino halal ketitot. Halal diikuti syariat. Sedangkan akidah tiada. Adapun umat Isa, selama masih Isa ada, Isa itu Tuhan apa Isa itu Rasul? Rasul. Allah itu ada apa enggak ada? Satu. Kemudian sesudah Isa enggak ada lagi, mereka itu beralih. Jadilah Isa itu jadi anak kafir. Tapi karena diakui Isa itu Rasul dan Allah itu, tapi enggak nganut agama Isa lagi, enggak dosa. Kenapa juga dosa orang itu? Karena dia sudah beralih. Allah yang tidak punya anak sudah ada anak. Dan Nabi Isa yang memang dia sebagai manusia dan Rasul sudah jadi anak Tuhan. Disitulah salah. Kalau demikian adalah yakinlah yang bahwa tidak layak menyatakan bapa Nabi dan bunda Nabi itu orang kafir. Kita menyatakan bagaimana lagi menyatakan oleh Habib. Apakah kita potong leher? Saya bukan bicara itu. Dan secara hukum bila seandainya naurung pegang ada yang mengatakan mak dan ayah Nabi di neraka. Apakah orang yang mengatakan itu tergolong kafir? Kalau mengatakan kafir, sungguh kira-kira ji bagah-bagah dah kengken. Karena orang dia getarik kan agama getarik. Getarik syariat engkau. Pandai kafir engkau. Menyonyak-menyok. Yang ke pandai kafir. Memang kada bagah pakai. Di urung bagahnya mungkin ganya dikek ke. Apakah jadi dia sebagai orang kafir? Kita enggak bicara. Tapi kita enggak akui kalau mengatakan bapa Nabi dan mama Nabi itu kafir. Orang menyatakan itu bagaimana? Terserah dia. Dan untuk jaga-jaga supaya kan menyona level kafir seandainya roh kafir, berarti yang kesandi kan sangat mengerikan. Memang kita enggak usah ngomong, tapi pedoman aja apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kalau pasti dia bukan kafir, Rasulullah telah memberikan gambaran, man kafara musliman fahuwa kafirun. Ya. Siapa menyatakan orang itu kafir padahal dia bukan, maka orang yang mengatakan jadi kafir. Kita enggak mengatakan orang itu kafir. Ya. Allah telah menyatakan, siapa yang meninggalkan sembahyang dosa. Kita yakinan karena dia telah melakukan pelanggaran. Apakah dia dosa? Tidak, itu hak dia dengan Allah. Tapi secara syariat sudah melanggar. Jadi yang pertama, kalau ngomong tidak percaya, tidak percaya, itu kurang lumpang. Tapi dengan alasan yang saya sampaikan, oh ya. Jadi oleh kerana demikian, dalil akli lebih jitu daripada dalil nakli. Karenanya dalam tauhid, sebaiknya lebih banyak kita katakan dengan gunakan dalil akli. Supaya dalil akli itu barang yang ada bisa diterima, barang yang tidak nampak bisa diterima oleh orang. Sedangkan kalau dalil nakli itu umumnya menyatakan barang yang ada, tidak menyatakan barang yang nampak. Dalil nakli umumnya menyatakan ada, bukan dalil nakli menyatakan adalah nampak. Ya. Innani ana Allah, Allah menyatakan saya ada anakku. Saya itu menyatakan ada, bukan menyatakan saya begini. Ya. Saya ahad menyatakan dia satu, bagaimana dia menyatakan bagaimana bentuk satu. Lalu kemudian kalau dalil akli diikutsertakan dalam tauhid bukan untuk menentukan ada atau tidak, tetapi untuk mendapat barang ada dapat ada, barang tidak ada mendapat tidak ada. Itu aja.
Kalaupun tidak kita dapati barang ada, dapat ada. Barang tidak ada, tidak dapat, tidak ada. Yang dia bagaimana ada? Kalau dia memang barang ada, namun kita enggak dapat, yang dia pasti ada. Kalau barang dia tidak ada, walaupun kita yakini ada, yang pasti dia tidak ada. Jadi kalau demikian datang hukum akli adalah kenapa? Supaya barang ada, mengaku ada, dan dapat ada. Kenapa? Kalau barang yang ada, kita yakini ada, dan sudah diterima oleh akal ada, kapanpun, bagaimanapun tidak akan ragu lagi. Ya. Sebelum kena gula pada mulut, boleh jadi menyatakan gula enggak manis, cabai enggak pedas. Boleh. Nak keung japli, ana. Ali kena ambil ibi. Nak keung, menyopah hari kun bahasa on aku. Ya. Inilah sudah dirasai dikatakan. Kalau begitu dalil nakli adalah untuk ada, dan dalil akli untuk merasa ada. Jangan ada istilah untuk apa lagi dalil akli dalam tauhid. Kerana dalil tauhid itu dalil akli, itu dalil enggak boleh dia dijadikan sebagai dalil, kerana itu dalil akli orang manusia. Salah itu. Bukan dalil akli untuk ada, tetapi dalil akli untuk mendapat barang ada, mendapat ada. Sudah. Dan keluar pula dengan al-muwafiq lil haq. Jazmon yang tiada muwafiq bagi hak. Dalam kalimat ta'rif itu yang dikatakan adalah ma'rifah, i'tiqadun al-jazmu muwafiqun. Kalimat muwafiqun itu apa? Sesuai. Dan Allah tidak termasuk kalau kata-kata muwafiq itu dengan karena muwafiq lil haq yang jazam, tapi yang tiada muwafaqah. Dia yazim, tetapi tidak muwafiq. Yakin ada Tuhan? Yakin. Kalau saudara mengaku ada Tuhan, saya akan bunuh. Biar. Bagaimana ada Tuhan? Cerita dia. Begini. Ceritanya ada itu memang tidak benar. Maka sama dengan orang mukmin, orang kafir. Kafir ke? Mengaku bibitnya, tapi tidak beri penjelasan. Kal lagi nyawa orang. Sama dengan dia itu salah. Oleh karena yang demikian, sesudah mengaku ada dan sesuai dengan ada. Di sinilah perbedaan antara orang mukmin dengan non mukmin. Orang yang non mukmin dia mengakui ada Tuhan. Orang yang non mukmin mengakui ada Rasul. Mereka yang bukan mukmin mengakui Rasul Isa itu ada Rasul. Tetapi dia berangkat menjadi Rasul daripada anak Allah Ta'ala. Ya, ini salah. Kenapa? Mengakui Isa Rasul tapi bukan dengan sebenarnya. Kenapa bukan dengan sebenarnya? Dia mengakui Isa itu Rasul tapi Isa itu adalah anak Allah. Padahal yang sebenarnya Isa itu bukan anak Allah. Siapa yang mengatakan dia bukan anak Tuhan? Dia sendiri. Ini Abdullah ya. Ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini adalah hamba Tuhan sama dengan bapak-bapak sekalian. Di mana garis perbedaan bapak dengan saya? Saya adalah ataniyal kitab. Diangkat oleh Allah Ta'ala dan jadi pedoman. Ada Taurat, ada Injil. Kemudian, wa ja'alani nabiyya. Di atas itu barulah saya ini diangkat sebagai seorang Rasul dan Nabi. Kemudian, yang lain itu sama. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Kalau demikian, adalah Isa Rasul. Dia adalah bukan anak Allah. Orang yang belakangan mengaku itu Isa Rasul, tapi dia anak Allah. Yakin. Benar, salah. Kalau demikian, keyakinan kita walaupun saya dibunuh, saya yakin ada Tuhan. Di mana dia? Di situ lagi duduk. Salah. Ada Tuhan? Ada. Bagaimana ada dia? Bagaimana ada? Karena dulu tidak ada, tapi yang paling awal ada adalah Allah. Salah. Garis besarnya di mana salah? Barang yang ada pada Allah kita yakini ada. Barang yang tidak ada kita yakini tidak ada. Itu sudah benar. Ya, sudah muwafiqul lil haq. Barang yang ada kita akui tidak ada. Barang yang ada kita akui bukan begitu ada. Salah. Coba mata garis besar supaya mudah dicari. Allah Ta'ala itu ada. Tetapi pada Allah yang ada itu tidak keterikatan, tidak memang terikat dengan satu daripada beberapa perkara. Ada Allah tidak terikat dengan zaman. Kapan ada? Satu. Ada Allah tidak terikat dengan tempat. Di mana? Dua. Ada Allah tidak terikat dengan kemudian, dengan kepihat bagaimana? Itu kan besar saja. Tuhan ada? Ada. Kapan? Tidak ada. Tidak ada zaman.
Allah ada. Di mana? Enggak ada tempat. Allah ada. Bagaimana? Enggak ada model. Sudah tahap pertama. Akui Allah ada. Akui tidak ada tempat, akui. Akui tidak ada zaman, akui. Akui tidak ada pertengahan, akui. Kenapa? Karena ada yang ada pada Allah tadi bukan ada yang diadakan, bukan? Tetapi ada karena tidak ada sifat tidak. Kalau tidak ada waktu diadakan, kita tanya kapan buat? Nak tanya ni ke? Nya pajan ni pegot. Hana payah pegot pun yang payah pegot ni. Sama dengan enggak ada. Enggak ada zaman. Enggak ada dijadikan, enggak ada tanya. Ini memang mau dijadikan, tapi nanti kejadiannya di mana? Karena enggak ada dijadikan, maka enggak ada di mana akan dijadikan. Saya mau buat rumah di mana? Enggak nanya di mana, karena rumah sudah ada. Kemudian bagaimana? Tidak ada bagaimana, karena tidak ada dibuat. Kalau barang yang dijadikan, yang dibuat itu memang pasti ada. Kenapa ada bagaimana? Karena untuk jadi ada itu punya bahan. Punya semen, punya bata, punya pasir, punya besi. Maka bagaimana memang bahan, begitulah akan ada. Allah Ta'ala tidak ada bahan, karena Allah itu ahad. Jadi dengan tidak ada semuanya, Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikan. Nah, nanya kapan? Enggak tahu. Di mana? Enggak tahu. Bagaimana? Enggak tahu. Kalau memang Allah Ta'ala begitu, kita yakini Allah ada. Bagaimana? Begini. Salah. Allah Ta'ala di mana? Di sini. Salah. Allah Ta'ala kapan? Waktu ini baru ada. Salah. Tak ada hidup ni. Kalau etiket orang tanya, nah Tuhan, nah apa? Hidup dengan duduk. Salah. Senang orang pegah bahawa Allah di aras, di atas aras, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang dia katakan bahawa hana muwafiqul lil haq. Berjeut. Secara lahir jeut. Kenapa? Karena Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu kalam Allah, ya. Quran. Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu sifat. Ya. Kalau kalam Allah itu sifat, kapan Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Pajan ke ni. Lih ni pedih alam sesudah dijadikan alam atau Allah ada, kalam itu ada? Allah itu ada, kalam itu ada. Lain daripada itu apanya ada? Belum ada. Jadi kalau belum ada kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy, yang mana aras itu? Kenapa sekarang sudah arah ini? Ya. Kenapa sekarang arah di sini? Kemudian alas samawati langit. Dulu nak ada langit, Allah sudah ngomong. Yang maksud dengan langit pada waktu itu apa? Sampai hari ini itu maknanya. Maksud dengan aras pada waktu itu apa? Sampai hari ini itu arasnya. Kalau waktu ngomong ini aras, sekarang ini aras, waktu ngomong adalah ini atas, sekarang ini atas, ini tidak cocok dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Huwadzahiru wal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Khusus dengan kalimat wadzahiru wal batinu yang di ujung huwal awwalu wal akhiru itu bukan untuk menyatakan Allah tahu isi hati dan Allah tahu pekerjaan lahir, bukan itu. Tetapi apa juga? Karena huwal awwalu menyatakan adalah wujud. Wal akhiru menyatakan juga wujud. Wadzahiru menyatakan juga wujud. Wadzahiru bagaimana wujud? Bagaimana wujud Allah? Awwalu di belakang ada, tidak ada? Sifat tidak ada. Bagaimana ada Allah Ta'ala? Wal akhiru di ujung ada, tidak ada sifat? Tidak ada. Bagaimana ada Allah? Sebelum ada enggak ada potongan, sebelum ada enggak ada tempat. Sekarang juga sudah apa? Sebelum Allah menjadikan alam, kalimat Allah Ta'ala menyatakan wahwar rahmanu 'alal arsy, sudah ada. Arah itu apa? Enggak ada. Langit itu mana? Enggak ada. Kapan enggak ada? Waktu Allah bicara. Sekarang kalau sudah langit, berarti kalau sekarang sudah jadi langit ini, antara lahir dengan batin, antara sebelum Allah menjadikan alam, sesudah Allah menjadi alam, sudah beda Allah. Katakan Tuhan aku. Habis? Berarti yang meyakini seperti itu, berarti dia katakan jazam boleh jadi jazam, tapi hana muwafiqul lil haq. Menyotoh tingkat orang kun yang kata harahnya jino, yang kata salah. Kata salah. Tapi ada harah kagak begah kera wagu. Baiklah dekun salah tan. Yang tu home kau begah dengan arah ni. Jangan boleh. Tapi kalau yang katakan aras ini sekarang, itu sudah salah. Dan berkekalan ada salahnya. Nak kira orang iman, Bu. Kalau salah, mana.
baru kun urung iman menyosalahnya terus kepada Syah, baru kun urung taat gadah desa. Menyosalahnya urung kafir, baru salah haji bergadah kafir niku. Apa saya kan? Berangkat dari kafir, hilang kafir, masuk Islam. Berangkat daripada maksiat, hilang maksiat, masuk taat. Ya, itu saja. Jadi kafir, jadi. Jadi taubat daripada kalimat itu ngaku yang lain. Dosa itu dosa, pindah daripada situ baru tidak ada dosa. Maka inilah baginda Nabi menyatakan paham-paham yang berkembang dalam agama hanya satu paham yang benar. Lalu di ujungnya Rasulullah menyatakan 72 kulluhum finnar. Kalimat baginda Nabi adalah satu yang lepas kulluhum finnar itu jangan terfaham yang bahawa kafir. Jangan terfaham kafir. Karena masuk neraka itu satu daripada dua. Ada kala kafir, ada kala mati. Maka karenanya hal-hal yang mengecewakan hampir sama Allah Ta'ala dengan alam. Sekurang-kurangnya dia menjadi maksiat. Kalau enggak jadi maksiat, kadang-kadang naik kepada menjadi kafir. Maka kalimat Nabi menyatakan kulluhum finnar, dia masuk neraka. Ada kala kafir abadi, ada kala maksiat sementara. Jadi jangan anggap yang bahwa inilah yang masuk syurga kami ahlu sunnah wal jamaah. Kalau memang kelompok dengku dan apa, inilah sirung tadi. Jangan itu. Kulluhum finnar, yang orang lain madulang mereka. Hanya itu, kafir kan itu. Karena Allah menyatakan bagi Rasul kan ma'ana alaihi wasabi ya. Itu yang kira-kira yang finnar. Jadi masuk neraka itu bukan dia kafir. Karena masuk neraka bukan orang kafir saja. Dia bukti ada yang masuk neraka itu kafir mu'abban. Dan yang masuk neraka itu mu'min asli. Kemudian baru dikeluarkan ya. Jadi mana kulluhum finnar, jangan kulluhum finnar itu kafir semua niku. Baik niku. Nabi hanya bahkeun, maka dia kacareng niku. Ya, sudah. Kemudian dan keluar dengan muwafiq lil haq itu jazam yang tiada muwafaqat bagi hak. Maka bahwasanya tiada dinamakan adalah ma'rifah. Pucit. Yakuna tapi kelegena Allah ada. Di mana Tuhan tidak ada tempat. Ada Tuhan ada. Di mana tempat datang haras. Yang betul salah. Pengebunarunya dinamakan jahil murakam. Kalau mana istilah jahil murakam dalam istilah kita itu dua kali bodoh. Yang pertama dia enggak tahu. Dan yang kedua dia tidak tahu. Yang biasa adalah yang kemana niku. Bagaimana jalan ini? Saya enggak tahu, Pak. Itu masih bagus. Bagaimana ini memberi penjelasan? Padahal dia bukan orang yang memberi penjelasan. Niku. Kenapa berani memberi penjelasan? Padahal dia tidak tahu, dia mengerti. Niku. Padahal persoalan itu bukan hak dia. Kenapa memberanikan diri menyampaikan? Niku? Kalau demikian adalah jangan kita keluarkan pendapat yang menyangkut dengan sesuatu yang bukan kita memang jurusan itu. Niku. Umpama di desa ingin tempat ada zakat umpamanya, ada fitrah umpamanya. Kalau lah tidak ada zakat, yang fitrah pasti ada kan. Kalau enggak ada lahan sawah, tentu enggak ada zakat. Yang fitrah pasti ada. Nanya, bagaimana kita melakukan pembagian fitrah dan apa kenapa yang harus membayar fitrah? Menurut saya ini, Pak. Begini menurut saya. Sebelum dia menyatakan menurut saya ini dan begini, periksa dulu siapa itu saya. Orang tahu, kok apa enggak? Oh, saya ketua dusun. Berhenti dulu, Pak. Piuh deh. Ketua dusun kau fikir kibau hukum. Payat pegang terayong tengah. Jangan buat apa. Tahu kan? Yang interupsi adalah orang yang tahu hukum. Menurut saya, Bu, begini. Karena dalam hadis ini, boleh ini zakat. Menurut saya sejumlah ini. Karena ada keterangan dalam hadis begini, boleh ini. Boleh kita dengar. Niku. Tapi dia enggak tahu sama sekali dia. Interupsi juga. Niku. Boleh. Niku. Kalau demikian, harus mengerti dua pihak. Kita melakukan tanggapan. Ahli kita ada bidang itu, diam saja. Kemudian kita kira-kira mendengar perkataan dan penyampaian orang masukan. Tahu dia tidak? Hentikan sementara. Karena ada wali niku. Terkecuali bukan yang menyangkut dengan agama, menyangkut dengan keindahan desa, menyangkut dengan kesepakatan desa, menyangkut dengan bagaimana kita melakukan sejahtera desa. Itu boleh-boleh saja niku. Ada apa pun niku. Jadi kalau demikian, jauh hari kita ingin melakukan sesuatu, sebelum kita menanggapi sesuatu, periksa dulu. Kan bukan singkat, luar. Menurut saya itu memang orang saleh kali dia.
Dia orang saleh. Hanya itu ni saleh lagi, pakai kun saleh orang jih nak. Cobalah, ini sebenarnya gambaran yang mudah sekali diterima. Abi ada putri yang ingin dijodohkan. Dia minta, di mana ada jodoh anak saya? Saya yang antar. Abi yang antar, Abi yang antar, Abi yang antar. Ini menjadi ada satu tunangan anak Abi di sana menjadi calon suami kamu. Lalu yang bawa itu ini menyo kedon cocok sekali dia. Untuk menjadi menantu Abi cocok sekali. Lalu jangan kita anggap itu ya, yang bawa itu siapa? Dia apa? Pemain bola. Berarti murid main bola cocok itu. Ya. Dia seorang yang ahli bahasa. Dia menurut anak Abi cocok itu. Jangan itu dulu nunggu. Cocok siapa yang nerima dan siapa yang kita bawa baru cocok nunggu. Biar dia fikir ini cocok tak kengon nunggu. Menyebarkan limong di hendak sembahyang bandar itu dia kan nanam nunggu. Dia enggak salah, tapi menurut dia itulah yang cocok. Nam temah ngon nunggu kan. Inilah alam yang memang payah kali kita hidup nunggu. Maka karenanya jangan adalah kita ngomong, kita katakan yang bukan ahli kita nunggu. Sunai alim kali dia, sufi kali ada dia. Kenapa kita enggak tahu itu? Itulah yang dikatakan yang dalam bahasa sufi la ya'lamul arif, la ya'lamu adalah lughatul arif ilal arif. Bahasa orang arif billah tidak tahu kecuali orang arif billah. Itulah yang saya rekan dia. Tidak kenal adalah pencuri terkecuali pencuri. Kemudian jazam mereka itu yang buat tidak muafakat bihaq, maka tiada dinamakan akan dia marifah, tapi dia dikatakan masih orang jahil murakab. Bagaimana? Seperti jazam orang Nasara, orang Nasrani itu berkeyakinan dengan 3 Tuhan. Yakin dia. Tuhan 3. Wakala Nasara adalah Tuhan itu salasah. Dikun leurung lain adalah Tuhan itu juga lah. Cuma berkericit Isa tukang pulai, na urung kun 3 tu kira-kira ji, lain kira tu je ke tukang pulai aku. Yang ni berkata mereka itu bahwasanya Allah yang meninggalkan yang 3. Tuhan 1, 2. Yang 3 mana? Allah. Salah satu daripadanya dinamakan adalah Bapa, satunya dinamakan anak iaitu Isa, dan satunya dinamakan ibu iaitu Sayyidah Maryam. Sudah, ini adalah pemahaman yang dipahami oleh orang Nasara. Begitulah pemahaman yang dipahami oleh orang-orang oleh Nabi masa begitu? Tidak. Kemudian yang kedua, salah pula puatan yang diyakini oleh orang Majusi. Apa mereka itu yakini? Tuhan itu bukan 3 dan bukan 1, malah 2. Satunya adalah asing ia dengan mengerjakan kewajiban, maka namanya Yazdan, Wan Nur, dan yaitu Allah, dan karena itulah berkekalan mereka itu menyalakan api, dan yang satunya pula asing ia dengan berbuat kejahatan dan dinamakan ahru minat zulmah, dan yaitu syaitan, dan tiada mengetahui mereka itu akan Nabi, tiada baginya kitab yang diturunkan. Qatalahumullah anna yufakun. Kemudian sesudah mereka itu berprinsipnya lagi rupa, sehingga mereka itu menyatakan Allah, Maryam, Isa, dan yang satunya oleh orang Majusi menyatakan 2 Tuhan. Yang pertama Tuhan itu 2, masing-masing punya tugas yang terasing. Yang satu mengerjakan kebajikan. Ubena yang buat gagot, yang Tuhan pejian aku. Ubena yang buat buruk-buruk, yang pulang ke rawa. Dia alasan yaitu ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Itu Quran aku. Apa yang terjadi yang salah itu memang urusan kamu, dan apa yang terjadi yang betul itu urusan Allah. Kalau tidak percaya berarti enggak percaya Quran. Quran bicara yang baik Allah yang menjadikan, dan yang dua adalah yang jadikan oleh manusia. Jadi oleh kerana demikian bagaimana engkau? Baik fikir dua Tuhan, tidak pegat yang get, tidak pegat buruk. Artinya terpikir dalam kira-kira ji. Berarti nabut yang baik dan yang jahat itu minallah. Cuma minallah yang baik pada Tuhan satu, yang jahat pada Tuhan satu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh yang baik pada sini? Ayat yang pertama, ma asabaka min hasanatin fa minallah, itu bukan ayat menyatakan kejadian. Tetapi itu ayat menyatakan hukum adalah terjadi. Istilahnya bukan ayat menyatakan adalah kerja, tetapi ayat menyatakan adab atas pekerjaan. Kalaupun yang jadikan barang yang kotor itu Allah,
Kalaupun yang baik, yang jadikan barang yang baik itu Allah, tapi jangan kita katakan yang baik itu Allah yang jadikan, lembu, kambing, kerbau Allah yang jadikan. Tapi ular, binatang ini dijadikan oleh Allah juga. Tidak boleh niku. Namun ya niku. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah bukan ayat menyatakan memang bentuk kejadian, tapi ayat itu menyatakan adalah ada arti kejadian. Kalau demikian adalah membawa adab, menjaga adalah tingkat kehormatan itu bagi dua. Yang pertama adalah kita hormat. Kalau orang itu dua-dua terhormat, maka harus kita hormat dua-dua. Kalau yang satu terhormat satu, maka kita hormat ada satu. Bagaimana terhormat dua? Barang itu barang mulia. Lalu letaknya pada tempat yang mulia. Maka kita hormat atas nama dasar bawaan. Kita hormat atas dasar kira-kira dia masa adalah masa kerja. Singkat kata, umpama menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur dari ulama. Sebelum dia gubernur, itu bawaan. Sesudah jadi gubernur, menjadi pimpinan. 2 kali kita hormat itu. Saya kira baik gubernur, tapi hormat je. Pulang ke gubernur. Nah, kalau demikian adalah cara hormat bagaimana? Kita hormat bawaan dan kita hormat jabatan. Nah, cara itu kembali kepada agama. Rasulullah membawa, kalau secara jabatan lain penghormatan, kalau secara bawaan lain penghormatan. Secara bawaan bicara asli, secara jabatan bicara tawadhu'i. Kalau bisa dapat, boleh bapak dan ibu ambil. Tapi kalau tidak, bukan dilarang diambil, tapi nanya dulu. Ya. Bagaimana sifat bawaan? Rasulullah membawa sifat bawaan. Siapa dia? Rasulullah menyampaikan adalah sifat jabatan. Bagaimana cara kerjanya? Ada antara lain Rasulullah mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam. Pernah kita dengar kan? Ana Sayyidu Waladi Adam. Saya ini Said, penghulu manusia. Sayalah penghulu manusia. Itu menyatakan bawaan. Pegah asli, pegah gaya robot aku. Kenapa berani beliau mengatakan? Karena Allah menyatakan, kamu Muhammad ini adalah merupakan penghulu segala manusia. Rasulullah menyampaikan itu. Sesudah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ini beliau sudah menjadi adalah jabatan dan pimpinan. Di dalam menghadapan dan berhadapan dengan umat, dia makam tawadhu. Namun, ya, tapi makam rendah. Apa kata beliau? La tusayyiduni fi shalah. Kamu jangan katakan Sayyidina saya dalam semalat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan Allahumma salli ala Sayyidina. Itu jabatan. Kenapa? Karena Nabi ini sudah makam tawadhu. Karena beliau sudah menjadi seorang pemimpin. Dalam menjalankan tugasnya, tawadhu dia rendah. Jangan katakan untuk saya bapa. Jangan katakan untuk saya abu. Jangan katakan untuk saya kira-kira ini dah. Katakan saja yang biasa. Siapa yang layak cucu, panggil cucu. Siapa yang layak anak, panggil anak. Siapa yang layak pak cik, panggil pak cik. Kau sampai bilang begini. Sudah. Tak pertimbang lagi bawaan, mungkin salah dalam jabatan. Kita jaga menurut jabatan, salah menurut mana kita pilih. Satu sisi beliau mengatakan dia Sayyidun. Di lain pihak dia mengatakan jangan katakan Said. Pilih mana? Tapi kita pilih Said. Sama dengan berlawanan dengan perkataan. Kata itu Nabi itu hadis. Kita gunakan bawaan dasar, kita berlawanan dengan hadis. Hadis itu syariat. Bawaan dasar bukan syariat. Lebih tepat Allahumma salli ala Muhammad. Ya gitu. Oh begitu. Payah juga. Apabila ada sesuatu yang begini, maka dalam ilmu fiqah ada garis penengah. Apa garis penengah? Istilahnya kira-kira kawaid. Kawaid usul fiqh. Kaidah fiqah itu menyatakan mura'atul adab khairun min imtisalil awamir. Ini garis ni. Mura'atul adabi khairum min imtisalil awamiri. Menjaga bawaan dasar lebih utama daripada mengikuti perintah. Perintah Nabi apa? Jangan katakan Sayyidina. Bawaan dasar mana yang baik-baik? Sayyidina. Sudah aman. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ya. Allahumma salli ala
Yang hana salah. Ya. Lumur contoh, lebih iya keluk sabulah. Hmm. Atau ilamlah, Hmm. Hmm. di ulang sirot, bujur ilamlah, lumur sampai. Lah. Yang nang lumur dan. Ya. Dia. เช้าวันยังคืนอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูke bang selawat Nabi Allah Taala ke Nabi ka kemudian Rasulullah juga ditanya kaifa nusalli alaika ya Rasulullah bagaimana saya selawat qulu Allahumma salli ala Muhammad saya jawab berapa ke Nabi mana keคืนnya makam po kan dah tu jadi tapi tidak benar makam bawaan ko kemudian Kibanda khun teman ko. So got Sayyidina ngahana, got Sayyidina ko. Man Allah Taala bakri. Karena Allah Taala juga memang siapa Allah, siapa Muhammad. Tapi siapa kita, siapa Muhammad ko. Naik turun. Ya ko. Tapi lang-lang arame, ante tawa rumah bak rumah kenyan tajak bak naik khun pajan tawa. Nyo nan ko. Nya menyo kata ya kena tajak betul long nya nangku tipu cuco ko. Ante ge ada yang bak dayah. Na cuco long Muhammad ino nangku. Anjir. Nabi pimpinan dayah pada ko. Pubi di malah ada cuco nangku. Inilah makam. Kalau demikian garis bijaksana lain dengan garis ketentuan hukum. Hukum begini, teknik pelaksana lain. Jadi jalan dengan tidaknya jalan bukan pada memang garis, tapi jalan dengan tidak jalan harus ikut dengan bagaimana penyampaian supaya jalan kebenaran. Karenanya Rasulullah itu diberi sifat yang keempat, fatanah. Sada, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ini bukan sifat pelengkap, bukan sifat pokok ini. Sifat pokok 3. Bahkan kebanyakan kitab juga enggak ada sifat Rasul 4. Sada, amanah, tabligh. Ada yang tidak disebut fatanah. Karena fatanah ini adalah sifat pelengkap. Artinya, Rasul benar, Rasul amanah, Rasul tabligh. Sehingga ketiga-tiganya berhasil jalan dengan waktu yang singkat. Kenapa? Rasulullah fatanah dalam melaksanakan. Begitu fatanah Nabi, tapi penuh dengan rintangan. Bagaimana fatanah kita mendapat rintangan? Enggak usah nanya lah. Kita enggak fatanah, maka rintangan sudah nunggu di depan. Rasul dengan penuh fatanah tapi penuh dengan rintangan. Enggak pernah Rasulullah kada orang yang menyatakan tidak bagus. Rasulullah marah kepada orang itu. Tapi kita sekali dia enggak mau, 2 kali saya enggak mau. Itu kita. Kemudian Tuhan yang memang menjadikan kebenaran ini dinamakan mereka itu Yazdan wan Nur. Siapa dia? Allah. Maka karenanya berkekalalah mereka itu atas menyatukan untuk yang satu ini, yaitu dengan mengasing ia dengan berbuat kejahatan untuk menyatakan nur, yaitu mereka itu berbuat dengan barang yang god, maka mereka itu berkekalan atau mereka itu menyalakan api. Mungkin aliran Cina nya wana ko. Ini hampir lada kedai Cina itu ada api. Karena itulah menganggap Tuhan yang membuat kebajikan. Sehingga dengan ada api setiap pintu kedai itu, mudah-mudahan dia akan enggak miskin. Laris jualannya. Karena Tuhan dokang bigan. Ya. Dan yang satu lagi adalah untuk menyediakan barang yang rusak. Yaitu satu pula yang asing ya dengan berbuat kejahatan. Dinamanya akan dia ahrum minad dulmah. Ahar minad dulmati. Dan siapa orang ini? Dan siapa dia? Itu adalah syaitan. Dan tidak mengetahui mereka itu akan Nabi. Dan tidak baginya kitab yang turunkan bagi mereka itu. Nyo awalnya so dasar. Kenapa yang dasar menyatakan yang satu begini, yang satu begitu? Ini adalah mata-mata dasar pemikiran. Tidak dapat diikutsertakan dengan bukti dasar. Kalau demikian menggunakan dasar pikiran alat akli itu tidak boleh. Ya. Ujungnya apa? Enggak boleh tauhid orang sini karena ini dalil akli. Ya. Baik, tuhunan aku. Dalil akli mereka itu tidak berpedoman kepada nakli. Sedangkan dalil akli kita bukan untuk menguatkan dalil nakli. Dalil nakli enggak perlu diperkuatkan kembali karena itu adalah Allah yang bicara. Tuhan kagak berah kemudian tekan lagi tanya warai berjadeh niku. Ana tekan baik niku. Ya, tetapi apa lu ya? Allah sudah bicara, kita bukan tanda tangan supaya akui benar dan betul Allah. Cuma kita bagi juga mendapat apa yang sudah ditandatangani oleh Tuhan. Bukan menguatkan. Orang beginilah dalam pandangan Islam bagaimana? Qatalahumullah anna yufakun. Ini merupakan adalah doa
Semoga telah menganiaya oleh mereka itu. Kenapa? Bagaimana mereka itu mengada-ngada yang tidak. Artinya, siapa saja yang mengadakan, yang mengatakan kepada Allah barang yang tidak layak bagi Allah, maka Allah Ta'ala itu semoga qatalahumullahu anna yufakun. Pada ujung ayat itu kita menjawab dan menjawab amin. Dan keluar pula dengan andalilin lengkap keyakinan, tepat dengan alasan, diterima oleh akal, mana bukti? Tidak sanggup. Inilah yang umumnya kita ini. Mana bukti? Tidak sanggup. Yakin? Yakin. Ada sifat kesamaan dengan makhluk? Tidak ada. Tapi kita dengan keluar demikian dengan kata-kata dalil yang jazim, yang muwafaqah tiada dengan dalil. Ya, yakin, keterangan enggak ada. Maka dinamakan akan dia taklid. Ya, inilah kita orang taklid ni. Sebenarnya urun taklid mandum. Maksudnya dalam Akbarul Karim dikatakan adapun dalam ji orang taklid itu imannya enggak pasti. Sebagian ulama menyatakan dia kafir. Dan dia ada dinamakan akan ma'rifah. Kita belum sampai kepada tingkat untuk ma'rifah. Padahal dasar kita awaluddin ma'rifah. Apa taklid? Dan arti taklid itu mengikut ia akan orang pada perkataannya. Abu, Tengku, Kiai telah menyatakan saya ikut dia aja. Atau pada indikatnya dia tidak mengetahui dengan dalil. Mana bukti? Saya enggak pelajari lagi. Sudahkah sah iman mereka itu atau tidak? Kata Syekh, maka adalah taklid itu tiada harus pada ilmu usuluddin. Yang pertama sebagai penjelasan, taklid dalam ilmu usuluddin tidak boleh. Sedangkan taklid di dalam ilmu fiqh adalah diizinkan dan bahkan kira-kira dianjurkan. Lagi haram. Kalau demikian tidak sanggup kita melakukan dalil, ini agama belum masih menuntut dan kita hukumnya dosa. Dan pada ilmu fiqh itu fardu'in. Sedangkan kira-kira adalah pada fardu'in fiqh itu fardu'in. Fardu'in ya. Dalam ilmu tauhid haram taklid. Dalam ilmu fiqh fardu'in taklid. Apa yang telah diputuskan oleh Syafi'i, oleh Nawawi, oleh Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hanbal, wajib ikut satu daripada 4. Kenapa wajib ikut? Kenapa enggak ikut saja kepada Al-Quran dan hadis? Bukan dilarang. Kita enggak sanggup lagi mengambil. Tidak sanggup lagi. Kenapa tidak sanggup lagi? Karena bisa mengambil arus yang ada dalam Quran dan hadis itu enggak cocok dengan bola yang ada pada kita. Apa ni? Arus yang keluar dari mesin si gura-gura ini, mesin listrik ini, tegangan tinggi yang kawat saya kerek tadi apa di tegangan ya? Ya kan 220 tu. Melahir tu 60 lebih. Lalu kemudian kita ambil langsung dari kawat itu masuk di rumah tu. Ikat bola langsung tu. Sebelum kita ikat periksa dulu bola berapa watt, berapa volt. Kalau volt bola voltasenya 220, jangan ikat, hancur. Kalau voltasenya kira-kira ji, natrip, baik pakai rela. Maka karenanya, PNI itu melakukan. Begitu tegangan tinggi, ada trafo. Begitu tegangan tinggi, ada trafo. Trafo itu untuk apa ya? Coba tanya sama PNI. Tegangan tinggi dicapung oleh trafo. Lalu mengeluarkan tegangan rendah. Dicapung 350, dikeluarkan 220. Kalau ada memang orang ingin jualan kacang, bak becak-becak aku, boleh bola 110. Belau trafo pun lah hotel aku. Tertuh, tiplo, pakai bola pun huji aku. Jadi kita ini anggaplah bola 110 ya. Trafo pun aku. Boleh saja. Trafo raya mana? Rasulullah. Trafo raya bagaimana? Para mujtahid. Kemudian trafo kita. Sungguh bagaimana? Dari bola 110 sampai bola tinggi semua nyala. Semua nyala. Jadi kita anggap, saya enggak mau bola kecil mau taruh sini. Silakan ya. Asal sanggup. Enggak apa-apa nih. Maka dinamakan taklid. Maka adalah taklid itu adalah harus pada ilmu usul dan wajib pada kira-kira fardhu'ain pada ilmu fiqh. Seperti kita taklid bagi salah suatu daripada imam yang 4, maka tiada harus ijtihad pada masalah fikih. Tidak harus itu bukan sama dengan siapa saja yang mujtahid itu harus. Kenapa kita enggak boleh? Orang itu boleh. Ijtihad dan dengan tidak berijtihad itu sebelum boleh dengan tidak kita periksa dulu apa itu ijtihad. Kalau apa itu ijtihad, apa itu mujtahid. Ijtihad itu bazlul wus'i li gharadil murad. Mengeluarkan daya kemampuan untuk sampai tujuan. Sudah 2 hari mau melahirkan. Belum juga ada Allah memberikan jalan. Belum ada. Tindakan akhir apa? Operasi ni ku.
Sudahkah mampu yang memang doktor yang melakukan operasi atau masih bidan di kampung? Walaupun memang dia operasi lebih bidan kampung selamat, tapi salah jalur. Kalau mati, itu tu lewaris ni. Tetapi kalau operasi oleh doktor spesialis kandungan, meninggal bakri, memang fungsi ke? Kenapa pun aku? Ya. Saya memberikan diri operasi, jangan ke? Enggak apa-apa, selamat. Sudah operasi, selamat. Itulah. Walaupun selamat, itu itifakiyah. Kalau bahasa Aceh, itifakiyah kebetulan. Ruh kerawai, kerana memang ada puasan. Tapi doktor spesialis itu punya ilmu yang tersendiri. Coba kita lihat yang bawah, waktu dioperasi itu, bukan hanya doktor yang kandungan yang tangani. Ahli operasi juga nah. Bukannya juga, ahli bayi juga nya. Kannya mentang, ahli pelain, kira-kira api pentanan. 4 doktor yang bersama-sama dia menangani. Masing-masing jurusannya. Apakah sudah seimbang ilmu kita seorang bidan dengan ilmu doktor spesialis? Kalau sudah imbang, sudah jadi spesialis juga. Kenapa harus jadi bidan? Maka adalah taklid itu tiada dinamakan. Taklid itu tiada dinamakan. Tidak harus pada ilmu usul. Dan kata Syekh Hudhudi, rahimahullah, adapun apabila engkau ketahui dalilnya, maka engkau itu arif dan tiada ia dinamakan taklid. Kalau demikian supaya kita hilang daripada posisi yang diharapkan oleh agama, awwaluddin ma'rifatullah, belajarlah kita kepada tingkat yang kedua, supaya kita bukan menjadi lagi dalam posisi orang taklid, tapi sudah menjadi dalam posisi orang arif billah. Arif itu orang yang telah makam ma'rifah. Jadi kesimpulan, salah satu daripada jalan yang kita pelajari supaya sampai kepada tingkat ma'rifah, inilah rumus yang telah diatur dalam kitab. Dengan rumus ini jalan untuk sampai. Namun kita enggak sampai. Rintangan. Bisa jadi rintangan sehingga enggak jadi pergi. Bisa jadi rintangan sehingga kira-kira dengan itu memang batal pergi. Yang nyanjak 2 orang malam-malam saja kan betul Medan ni. Piyuh hilang di Semadam be ono. Nah 15 orang yang kau ikut nyanjak umrah ke dia hanjit po Medan ke? Payah po Bandar Aceh ni ke? Dia tak gede. Hantro. Salah huruf hana kerja po keadaan ke? Keadaan dalam ilmu Tuhan kah kau redih po redih ni ke? Maka hantro ni ke? Orangnya lepas dari Bandar Aceh tinggal kaji orang tinggal dak mendapres surat tu kan hai tak apa ke dia hentang ni ke? Inilah kira. Kalau kita memang dalam posisi ini, supaya kita bagaimana? Masuki dalam asbab belajar. InsyaAllah pada ujung belajar mendapat menjadi bukan lagi akhir-akhir taklid. Alhamdulillah. Tapi siapa tahu tidak akan jadi. Bisa jadi dengan ada rintangan. Bisa jadi dengan ada halangan. Bahkan bisa jadi 2 kali pertemuan, kali ketiga sudah meninggal. Kan tidak sampai juga. Tapi kita sudah masuk. Sudah mulai berjalan. InsyaAllah inilah kira-kira kajian yang menyatakan yang bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Dalam kajian hari ini sudah menyangkut yaitu ma'rifah. Bagaimana ma'rifah? Meyakin sesuatu yang ada dengan keyakinan yang tetap penuh. Dan kita yakini barangnya ada sesuai dengan bagaimana ada. Lalu kemudian yang ketiga kita ikut sertakan dengan dalil. Lalu untuk mengetahui ada supaya barang ada. Bagaimana kita mengetahui ada? Bagaimana ada untuk sah iman? Dan kemudian harus kita ikut sertakan dengan keterangan dalil untuk jangan menjadi orang maksiat. Inilah kesimpulan. Bagaimana untuk melepaskan daripada jadi orang mukmin? I'tiqadun jazimun muwafiqul lil haq. Bagaimana supaya jangan dalam posisi aksi? An dalilin. Kaman ya. Kaya.